Tapi banyak nih publik yang kritis juga nih soal, balik lagi ke sidang etik ya. Yang udah etik. Soal sidang etik ini ada omongan-omongan kritis yang bilang bahwa jangan-jangan ini DPR cuma mau dalam tanda kutip numbalin mereka aja nih, tapi melupakan tuntutan besar yang sebenarnya dialamatkan kepada DPR sebagai sebuah lembaga negara. Jadi blamingnya itu, menyalahkannya itu masyarakat, kemarahannya dilimpahkan ke individu, bukan ke lembaga negara itu sendiri. Kalau kata Mas Idi sendiri gimana? Iya, saya kira itu sangat valid gitu ya, bahwa lagi-lagi ini kan kayak ya udahlah kita tumbalkan ini. Itu pun tumbalnya juga sedikit banget. Tidak juga benar-benar ditumbalkan. Itu kayaknya masih sayang gitu partai. Pasti sayang. Kayak susah banget gitu. Tapi persoalan yang besarnya itu tidak tersentuh. Misalnya salah satu persoalan di anggota dewan kita itu adalah mereka itu terlalu sibuk ngurusin hal-hal di luar urusannya, yaitu membuat undang-undang, legislasi, fungsi pengawasan. Bayangkan anggota DPR itu hanya punya waktu 1 hari dalam seminggu untuk di DPR. Selebihnya itu jalan-jalan keluar. Oh gitu, baru tahu nih. Berarti mereka tuh selama seminggu. Sibuk sekali. Selama seminggu tuh kerja di ruang rapatnya misalkan cuma 1 hari. Cuma 1 hari bisanya, karena jadwal di luarnya itu di luar dari rapat sidang-sidang di DPR menghadiri itu. menghadiri ini, pengesahan ini gitu-gitu ya. Bahkan mereka melaksanakan juga fungsi eksekutif. Misalnya ya, program-program pemerintah mereka juga lakukan. Misalnya pembagian PIP. Ya, program Indonesia Pintar PIP. Itu kan anggota dewan tuh dibagi-bagi. Seolah-olah itu program dari mereka. Pembagian apalah traktor ke petani-petani itu dilakukan. Jadi banyak, sibuk sekali mereka. Sehingga itu yang membuat pendapatannya banyak sekali. Jadi fungsi eksekutif dia juga lakukan. Karena kalau kita ngelihat dari dari kinerja mereka juga, mereka tuh masih mengukurnya prestasi mereka itu dari penciptaan undang-undangnya. Kalau misalnya kita lihat evaluasi per tahun itu kan kita sudah berhasil membuat undang-undang ini. Padahal esensinya nggak ada. Esensi yang paling utama adalah ketika mereka peka terhadap persoalan-persoalan di masyarakat. Contohnya adalah undang-undang perampasan aset udah bertahun-tahun belum ada tidak disahkan. Tapi undang-undang pemilu mereka sehari langsung kilat mas gitu kan, langsung bisa gitu kan. Makanya ada disparitas kepentingan gitu kan bahasanya ya di ini, di mana bahwa salah satu isu mereka gercep banget nih, tapi ketika ngomongin isu yang sekiranya bisa membahayakan mereka, susah. santai dulu aja sih gitu kalau kata Mim kan itu. Itu kayak gimana mas? Karena kinerja DPR itu kan sebenarnya buat undang-undang yang peka ke masyarakat, bukan soal kualitas, kuantitasnya aja gitu loh. Kita udah berhasil membuat 63 undang-undang tahun ini, kan agak-agak gimana gitu kan. Iya gitu, dan ngukurnya kuantitas bukan kualitasnya gitu ya. Kemudian yang kedua juga fungsi yang lain untuk mengawasi eksekutif itu tidak dilakukan juga. Ada pengawasan mas ya? Tidak ada suara kritis gitu padahal kita berharapnya kan dari mereka gitu loh. Sistem itu dibuat untuk menjadi pengawas untuk eksekutif kan, dan kita orang biasa siapa gitu ya. Itu mereka tumpuan kita untuk teriak ke eksekutif kan sebenarnya, tapi malah jadi tukang stempel gitu kan. Jadi selain undang-undang yang semacam itu cepat, juga misalnya mereka juga bisa menentukan gajinya sendiri. Itu juga udah aneh itu. Kok bisa nggak ya? Nah, berarti cocok itu berapa sih gaji anggota DPR mas? Cocoknya? Kalau kita lihat dari negara-negara yang maju gitu ya, dan demokrasi yang mapan, ya mestinya tidak terlalu jauh. Gapnya 1 kali, 2 kali, atau ya boleh 6 kali. Boleh lah 6 kali atau 7 kali lah gaji misalnya. 6 kali gaji kita gitu. Jadi jangan terlalu jauh. Jadi mereka, jadi misalnya negara-negara Eropa atau negara Amerika kan, walaupun cuma sekali atau 2 kali pendapatan per kapita, tapi kan tinggi sebetulnya. Nah mereka bisa meninggi gajinya kalau kinerjanya baik kan, di mana masyarakat naik gajinya, naik pendapatannya, dia juga naik. Mestinya begitu. Jadi sama-sama. Ini kita UMP naik-naik ya. Kata Pak Purbaya sih bilangnya kayak bareng-bareng gitu. Iya, kalau ini kan dia sendiri menentukan. Dapat tunjangan, dapat gaji. Mau kerja tapi segini gajinya gitu. Makanya di luar itu sering sekali tuh lihat anggota DPR, anggota legislatifnya tuh naik tram, naik angkutan umum, sepeda. Kita di sini dikawal bang ya. Wah susah sekali. Ini kita kayak raja kecil. Dikawal ngeong-ngeong ya. Bilang ngeluh macet. Masyarakat kalau kata Mas Yedi sendiri
sudah dalam track yang benar atau kurang gaung apalagi nih untuk meneriakan Menuntut ini. untuk ini. Karena kan sekarang kritisnya udah naik kan, tapi kok kritisnya hanya sebatas di media sosial. Kalau misalkan kita ngelihat di pilkada atau pemilu 2024 So kan demo tuh, Fit. golputnya masih tinggi. Iya. Artinya Iya. kalau Gen Z sekarang mungkin gaungnya cuma di media sosial, tapi tetap aja kalau dikasih duit jelang pencoblosan milih itu juga gitu loh. Pokoknya Mas Idi menilainya sudah sejauh apa masyarakat berkembang untuk kritis terhadap lembaga negara ini? Sebenarnya dari tingkat masyarakat itu sudah sangat kritis sebenarnya ya. Misalnya saya sendiri melakukan studi bahwa misalnya pada pilkada atau pemilihan legislatif eksekutif itu mereka yang dinilai berkinerja baik itu cenderung punya kans yang jauh lebih besar untuk dipilih kembali. Jadi sebenarnya dari sisi itu kritis. Cuman persoalannya terutama pada pemilihan legislatif publik ini tidak dikasih calon-calon yang memang layak untuk diapresiasi. Yang tadi bilang mau liburan ke Zimbabwe atau Ethiopia gitu ya. Ya, jadi Kenal lo, Bang. jadi istilahnya dari sisi demand side sudah oke. Iya. Tapi supply side-nya ini Supply-nya. bermasalah. Oh mungkin ini corongnya ya. Mereka nggak punya corong buat menyampaikan kritik itu jadi sebuah ini gitu loh. Jadi tidak dikasih pilihan. Iya. Jadi kita kan punya kasus ya misalnya ya yang paling mudah kita bahas itu misalnya kepala-kepala daerah. Misalnya Surabaya, saya selalu pakai contoh Surabaya zaman Risma gitu. Dulu waktu Bu Mega mau jadi waktu 99 ya. Bu Mega waktu itu mau jadi presiden karena partainya menang kan. Iya. Itu kan penolakan paling keras dari Surabaya. Dan alasannya adalah agama. Jadi ini kota yang sangat santri begitu ya. Tapi waktu Bu Risma di sana menjadi wali kota dan kinerjanya baik, itu nggak ada lawannya tuh. Jadi gimana sentimen agama itu bahkan hilang. Sentimen identitas itu hilang oleh kinerja. Walaupun itu sangat santri, kental Islamnya gitu. Tapi kalau ada wali kotanya yang berprestasi, dinilai bagus, di hampir 100% kan dia menang di sana di periode kedua. Jadi publik kita sebenarnya gitu. Persoalannya tadi supply side-nya. Si partai-partai politik ngasih calon itu bermutu atau tidak. Nah itu persoalannya. Berarti kita Bang, butuh edukasi ya kita juga ya. Calon-calon wakil itu. Ya betul. Dan Kitanya, kan? partai politiknya harus serius ngasih calon gitu. Nah persoalan di kita itu masyarakatnya sudah semakin oke. Partai politiknya ini kan oligarki gitu. Jadi dikuasai oleh segelintir orang saja. Semua partai. Nah itu persoalan di partainya sebenarnya. Partainya masalah, Mas. Ngomongin soal partai nih, Mas Idi itu kan berkecimpung atau muter-muter di bagian survei ini, ya kan? Penggunaan artis, ya kan? Kalau kita lihat 3 dari 5 yang disidang itu kan artis juga gitu kan. Penggunaan artis di partai politik itu trennya kayak gimana dan efektivitasnya kayak gimana nih untuk sekarang dulu? Jadi gini, tadi saya mengatakan bahwa masyarakat persoalan di pemilihan legislatif itu adalah pengenalan publik pada para calon itu sangat kurang. Nah sementara kalau mau dipilih, yang paling fundamental pertama adalah dikenal dulu. Iya. Jadi kalau ada 2 calon, yang satu mungkin lebih bagus daripada yang lain. Iya, tapi kalau dua-duanya tidak dikenal atau yang satu tidak dikenal ya nggak bisa. Jadi ada 3 biasanya kan jalur pilihan itu. Yang pertama dia kenal. Yang kemudian yang kedua dia suka, yang ketiga baru dia pilih gitu. Jadi sebelum dipilih ini 2 ini harus dilewati. Nah kalau dikenal saja tidak, bagaimana bisa dipilih? Nah itu itu kenapa artis menjadi favorit magnet, gitu ya, magnet karena dia dikenal duluan. Nah, sementara yang lain yang mungkin bagus dia tidak dikenal. Jadi persoalan awareness publik itu penting di dalam pemilihan.